Hebat semua, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Jurnal Semada. Semada, Hebat semua, luar biasa. Teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, puji Tuhan kabar saya baik. Boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman semua? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bonifasius Adrian Sinamuda. Saya dari kelas 12 IPS 2. Oh ya Kak, dengar-dengar waktu lalu Kakak juara di ajang Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2022 ya? Oh iya benar. Kalau boleh tahu, gimana sih prosesnya? Nah, untuk prosesnya itu pertama kan saya dipilih dari sekolah, ditunjuk oleh Pak Bima. Nah, waktu awalnya tuh saya nggak mau, kayak belum tentu pasti juara kan, belum tahu juga tentang pariwisata yang ada di Kota Pekalongan. Waktu itu saya sempat nolak, tapi Pak Bima tetap nyuruh saya untuk tetap ikut. Ya udah, saya gimana lagi kan, udah perintah dari guru, ya udah harus laksanain. Terus setelah beberapa hari saya latihan sama Pak Bima dan Bu Enis untuk mempersiapkan ajang Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2022 ini. Nah, dalam latihan itu saya belajar banyak hal dari Pak Bima dan Bu Enis tentang cara berjalan yang benar, cara berbahasa yang baik, dan berbahasa Inggris yang bagus. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian aku sempat gak yakin sih buat lolos ke ajang ini, soalnya kan aku masih kurang banyak belajarnya, terus kurang paham juga tentang materi-materi yang dikasih. Tapi ya itu penuh tanggung jawab sih, harus lakuin ini buat kebaikan sekolah juga kan. Nah, aku kan perwakilan 2 orang, 1 cowok 1 cewek sama temen aku. Nah, pas saat itu aku sempat grogi pas sebelum dapat wawancaranya kan. Itu tempatnya di TWL, tempat wisata laut pas berencana. Oh iya. Nah, habis itu kan kita masuk ruangan. Nah, di situ tuh ada para guru hebatnya yang siap menguji kita. Nah, dalam tes wawancara ini ada 7 aspek yang diuji, yaitu aspek kepariwisataan, psikologi, bahasa Jawa, bahasa Inggris, terus pengetahuan umum, satu lagi public speaking dan performance. Itu 7 aspek yang diwawancara itu sih. Kalau boleh tahu, apa sih hal yang membuat Kakak itu yakin bahwa bisa maju ke ajang Duta Wisata itu? Nah, itu tuh aku sebelum itu kan banyak doa kan, terus dapat dukungan juga dari guru-guru sekolah. Nah, ini yang buat aku yakin buat ikut ajang ini. Biasanya ajang Duta Wisata itu ada masa karantinanya ya Kak? Iya, ada masa karantina. Kalau boleh tahu berapa hari Kak? Kurang lebih 3 hari untuk masa karantinanya. Hal positif apa sih yang Kakak dapat semasa karantina? Hal positifnya tuh sangat tentu banyak ya. Saya diajarin tentang public speaking, terus berbahasa Inggris dan bahasa Jawa, serta rasa percaya diri yang lebih tinggi itu positif. Lalu untuk kategori apa yang berhasil Kakak menangkan di ajang Duta Wisata Kota Pekalongan? Untuk kategori saat aku dapat juara mas kepribadian itu sih. Kalau boleh tahu mas kepribadian itu apa sih Kak? Nah, mas kepribadian itu jadi aku tuh dinilai dari masa karantinanya itu kepribadiannya gimana, bagus atau enggak, bakatnya tepat waktu, disiplin atau berbakat rapi atau tidak, itu dari situ sih kepribadianku dinilai. Oh, berarti semua kepribadian yang Kakak lakuin di masa karantina itu dinilai ya Kak? Ya, dinilai. Lalu apa nih tips and triknya biar bisa optimis dan semangat kayak Kak Andre ini? Gak banyak sih, yang pertama tuh yang penting harus berdoa pada Tuhan kan, terus belajar tentang materi-materi yang ada di Kota Pekalongan ini, terutama pariwisatanya kan. Kita sebagai duta wisata kan harus mempromosikan wisata yang ada di Kota Pekalongan, terus menambah wawasan juga, belajar-belajar melalui buku juga bisa, buku-buku juga bisa, gitu sih. Oh ya Kak, selain menjadi mas kepribadian di ajang Duta Wisata Kota Pekalongan 2022, prestasi apa lagi sih yang Kakak raih selama menjadi siswa SMK Negeri 2 Pekalongan? Untuk prestasi, aku dapat prestasi juara renang. Itu karena aku ikut teman dari SD.
ya puji Tuhan untuk dari sini sampai sekarang tuh kan dapat juara terus, juara 1, 2, juara 1, 2 terus itu. Kalau untuk di lingkup organisasi, apa sih yang kakak ikutin di SMA Negeri 2 Pekalongan ini? Nah kalau di organisasi, aku ikut organisasi Pasusda, itu organisasi Paskibda yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Kota Pekalongan ini. Boleh tahu nggak kak gimana sih caranya kakak itu bagi waktu antara belajar, organisasi, dan kegiatan kakak lainnya? Itu aku juga cukup sulit sih, tapi ya seiring berjalannya waktu lama-lama kan sudah terbiasa. Pertamanya ya juga rumit, bagi waktu di sekolah pusing, di rumah juga pusing juga kan, cara belajar juga. Tapi ya sekarang udah bisa bagi waktu sih ya. Pertama itu kan waktu adalah uang, nah jadi itu manfaatin waktu sebaik-baiknya. Jadi kan kita pulang setengah 4, pulang sampai mana langsung mandi, kalau bisa tuh jam 7 udah belajar ya. Gak perlu lama-lama sih, 1 jam saja udah cukup. Terus setelah itu ya buat kegiatan yang lainnya, buat kerjaan kayak gimana, jadi itu isi yang aku lakukan setiap hari. Selain menjadi juara Mas Kepribadian di ajang Duta Wisata Kota Pekalongan, juara berenang, dan mengikuti organisasi Pasusda, prestasi apa lagi sih kak yang pernah kakak raih di SMA Negeri 2 Pekalongan ini? Prestasinya, aku kan ikut organisasi Pasusda, dan dari situ aku dapat prestasi lagi, itu jadi Paskibraka Kota Pekalongan tahun 2021. Lalu tips and triknya apa nih kak biar bisa lolos Paskibraka Kota? Nah, kan saya ikut Pasusda kan, mesti kan diajarin PBB serta tata krama yang bagus. Nah itu harus lebih ditingkatin lagi, cara PBB-nya bagus, biar lebih tegas lagi dan berbicara atau menjawab suatu pertanyaan gitu. Kan belajar banyak hal tentang organisasi itu. Kalau kakak ikut banyak kegiatan nih, apakah waktu belajar kakak itu berkurang atau bahkan terganggu kak? Untuk berkurang ya kurang sih, kan banyak meluangkan waktu di sekolah kan, apalagi ikut organisasi, kadang kurang malam gitu, makanya kurang dia. Tapi kalau belajar ya nggak boleh lupa, soalnya kan itu kan masa depan kita juga kan. Wah, hebat banget ya. Kita bisa mencontoh Kak Andre selain multi talenta, juga memiliki semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ayo dong Kak, kasih pesannya untuk adik-adik kelas supaya bisa semangat seperti kakak. Makasih ya. Untuk teman-teman yang ingin jadi siswa yang berprestasi, nggak boleh pantang menyerah, harus tetap semangat, terus rajin berdoa lah, terus hilangkan sikap malas, hilangkan sikap ragu, harus lebih berpikir dewasa dan kritis. Itu sih tips dari saya. Terima kasih atas motivasinya Kak. Semoga siswa-siswi SMA Negeri 2 Pekalongan terus semangat dan terus mengukir prestasi. Terima kasih juga ya Kak sudah hadir di podcast kita hari ini. Oh iya, terima kasih kembali ya sudah mengundang saya dalam acara podcast ini. Di podcast ini saya bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman saya yang siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oh iya Kak, boleh dong kasih pesan-pesan dan motivasi untuk jurnalis Mada karena podcast kali ini first time podcast pertama kita. Untuk jurnalis Mada yang baru pertama kali dibuat ini, semoga makin lancar, terus makin jaya juga jurnalnya, terus makin banyak yang nonton video-video yang ada di jurnalis Mada. Terus kalian tetap semangat ya buat bikin konten-kontennya. Semoga konten-kontennya ada di jurnalis Mada semakin bermanfaat buat teman-temannya di rumah. Terima kasih banyak Kak.